Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Berikut ini saya akan menyampaikan topik tentang bentuk-bentuk penanaman modal asing. Jadi kita melihat dalam hal ini bahwa banyak sekali bentuk-bentuk apa yang bisa dilakukan oleh investor di dalam melakukan investasinya di suatu negara penerima atau kita katakan sebagai host country. Nah, ada beberapa hal yang memang patut kita perhatikan karena bentuk-bentuk dari penanaman modal asing ini tentu akan ada pengaruhnya dengan dampak-dampak yang terjadi. Berikut ini akan kita bahas. Pertama itu adalah yang paling banyak dilakukan oleh investor adalah bentuk yang kita namakan sebagai joint venture atau kerjasama. Ya, joint venture adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara investor asing dengan modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak di mana tidak membentuk suatu badan hukum baru. Jadi kita melihat dalam bentuk joint venture ini ada modal asing masuk, mereka tentu pemodal ini memiliki suatu badan hukum tersendiri. Kemudian ada juga dengan modal di dalam negeri. Tidak dibentuk suatu badan hukum baru dalam hal ini, tetapi mereka mengadakan suatu kerjasama. Nah, kerjasama ini kita katakan sebagai joint venture dengan dasarnya ini adalah suatu kontrak. Sehingga di antara mereka hak dan kewajibannya itu tertuang di dalam suatu kontrak. Ya, nah kalau kita lihat mengenai joint venture ini sendiri, tentu juga banyak variasinya. Di dalam praktek ada beberapa bentuk joint venture sebagai berikut. Satu, kita katakan technical assistance atau service contract. Apa yang dimaksud? Suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara investor asing dengan modal nasional sepanjang yang bersangkutan dengan. Jadi kalau kita katakan technical, artinya kita melihat bahwa yang bersangkutan dengan satu keahlian atau skill atau cara kerjanya, metodenya apa yang dilakukan. Ya, kita ambil contoh. Misalnya suatu perusahaan nasional ingin memajukan atau meningkatkan produksinya. Dia membutuhkan peralatan baru disertai dengan cara atau metode kerjanya. Nah, di dalam hal ini maka dibutuhkan yang kita namakan technical assistant dari perusahaan modal asing di luar negeri. Ya, contohnya misalnya banyak sekali kalau kita lihat teknologi-teknologi baru misalnya di dalam suatu produk tertentu. Teknologi itu bisa teknologi yang berkaitan misalnya dengan pembuatan suatu produk misalnya kayu, lapis, dan lain. Di Indonesia belum ada teknologinya, tapi di luar negeri itu sudah berkembang teknologi. Nah, caranya karena di Indonesia bahan bakunya banyak, maka diperlukanlah suatu kerjasama dalam bentuk technical assistant. Jadi metodenya yang diperlukan di sini, cara kerjanya dari suatu teknologi. Ya. Kemudian yang kedua kita katakan franchise and brand use agreement. Nah, ini kita sering mendengar ya. Atau kalau kita perhatikan di masyarakat sendiri, namanya franchise atau kita katakan waralaba itu sudah banyak sekali dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, apa saja sih yang berkategori dengan franchise tersebut? Contohnya yang kita lihat di masyarakat adanya Coca-Cola, McD, Kentucky Fried Chicken, dan lain-lain. Setiap orang, walaupun misalnya kita perhatikan juga ada anak-anak, mereka bisa paham, itu ada McD, itu ada Kentucky Fried Chicken. Apa yang membuat mereka bisa mengetahuinya?
Nah, ini ada suatu bentuk yang kita namakan dengan nama franchise. Jadi franchise ini berkaitan dengan teknologinya, berkaitan dengan merek dagangnya, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan manajemen dan lain-lain. Jadi ini adalah bentuk yang sangat komprehensif dalam suatu bisnis dan ini sangat populer dan banyak dilakukan oleh investor-investor asing yang mengadakan kerjasama dengan investor di dalam negeri. Tentunya hal ini adalah ada mutual agreement, artinya ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Ya. Kemudian kita masuk variasi yang ketiga ini dalam joint venture ini ada manajemen kontrak. Apa itu manajemen kontrak? Suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak modal asing dengan modal nasional yang menyangkut pengelolaan suatu perusahaan. Ya, dalam hal ini tentunya kita bisa melihat suatu perusahaan yang dikelola ini, kita melihat bahwa pemodal asing ini dia sudah memiliki suatu brand tertentu sehingga orang sudah mengetahui pasti kalau misalnya saya menginap di suatu hotel, misalnya hotelnya Hilton Hotel atau Mandarin International Hotel, kita sudah pasti tahu bahwa servisnya itu seperti apa. Jadi masyarakat seluruh dunia pun kalau ingin misalnya mendapatkan servis yang baik, mereka sudah tahu, oh ini adalah suatu hotel yang baik, ini ada misalnya supermarket yang baik dan lain. Sehingga di dalam hal ini ada manajemen kontrak. Jadi dua pemodal baik asing maupun dalam negeri mereka melakukan suatu bentuk kerjasama sehingga dalam kerjasama ini bisa ditentukan apa yang menjadi benefit baik kedua belah pihak. Dan berikutnya ada ini yang paling menarik sekali ya. Ada yang dikatakan sebagai Bill Operation and Transfer atau BOT. Apa yang dimaksud dengan BOT ini adalah suatu bentuk kerjasama antara para pihak, di mana suatu objek bangunan dikelola atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktu itu berakhir, maka bangunan tersebut akan diserahkan kepada pemilik asli. Jadi kita melihat bentuk apa BOT ini. BOT ini adalah suatu bentuk kerjasama ya, tentunya dalam hal ini ada dua pihak ya. Satu pihak, saya ambil contoh misalnya pemilik tanah di suatu tempat yang sangat strategis sekali, tetapi ya dia tidak memiliki suatu modal untuk melakukan kegiatan usaha di atas lahan tersebut. Apa yang dilakukannya atau apa yang akan bersama-sama dengan pihak lain dilakukannya, mereka melakukan dengan sistem BOT. Jadi pemodal itu dia mendirikan suatu bangunan ya. Kemudian dalam perjanjiannya disepakati bahwa pemodal itu dia memiliki jangka waktu untuk melakukan operasional terhadap perusahaan tersebut atau bangunan tersebut selama berapa lama? Misalnya 30 tahun. Setelah 30 tahun, baru bangunan tersebut diserahkan kembali kepada pihak pemilik tanah. Jadi yang paling banyak ini dilakukan di kota-kota besar ya, adalah pembuatan misalnya tempat perbelanjaan atau mall. Untuk membuat mall ini tentu syarat yang paling pertama itu daerahnya strategis. Jadi pemodal pasti akan melakukan suatu kerjasama ini kalau daerahnya strategis. Dia pertimbangkan berapa banyak akses yang dapat dilalui, mudah atau tidaknya. Nah setelah itu dia kemudian mendapatkan keuntungan dalam mengoperasikan mall tersebut dalam waktu 30 tahun. Tapi pada waktu mengoperasikan mall tersebut bisa terjadi dalam perjanjiannya pemilik tanah pun mendapatkan suatu bagian, sehingga setelah 30 tahun pemilik tanah ini bisa mempertimbangkan kembali apakah memang
bangunan tersebut atau mall tersebut mau dikelola di dirinya atau kembali dikelola oleh pemilik modal awal. Bila dikelola oleh pemilik modal awal, bentuknya berbeda, bukan BOT lagi, tetapi perjanjian kerjasama yang bangunan tersebut sudah menjadi milik dari pemilik tanah. Itu yang kita katakan sebagai BOT. Bila Anda perhatikan, BOT ini banyak sekali terjadi sekarang di kota-kota besar, ya. Khususnya misalnya di Jakarta, di Medan, Surabaya, Bandung, ya. Dan tentunya juga di Bali juga saya rasa ini mulai dilakukan. Tentu yang paling perlu diperhatikan di dalam BOT ini adalah kontraknya. Kontraknya ini harus memberikan suatu keseimbangan buat kedua belah pihak. Nah, ini banyak terjadi kasus-kasus di kota-kota besar. Biasanya pemerintah kota pun bisa menjalin kerjasama dengan pemilik modal dalam hal untuk melakukan suatu upaya merenovasi tempat-tempat perbelanjaan sehingga ini bisa dilakukan hal-hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu yang kita katakan sebagai BOT. Ya. Kemudian kita akan masuk joint enterprise yang berikutnya. Joint enterprise itu adalah suatu bentuk kerjasama antara investor dalam negeri dengan investor asing membentuk. Nah, ini dikatakan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum. Jadi kalau yang tadi di awal ya, joint venture itu tidak membentuk badan hukum, masing-masing punya badan hukum. Ya, kemudian mereka buat satu perjanjian. Nah, dasarnya adalah dalam kontraktualnya. Tapi beda dengan joint enterprise. Joint enterprise itu dua-duanya pemilik modalnya asing dan domestik, dia membentuk suatu perusahaan atau badan hukum. Ya, jadi joint enterprise merupakan suatu perusahaan terbatas yang modalnya terdiri dari modal rupiah maupun modal yang dalam bentuk valuta asing. Jadi kita bisa melihat ini harus suatu badan hukum, dan badan hukumnya pun kita harus memilih badan hukum yang tujuannya adalah profit. Ya, nah ini yang kita katakan sebagai joint enterprise. Kita akan masuk berikutnya adalah kontrak karya. Kontrak karya ini adalah suatu bentuk kerjasama antara investor asing dan modal nasional. Jadi kita lihat ya, dua subjek hukumnya, ada pemodal asing dan juga domestik, di mana dalam kontrak karya ini apabila investor asing membentuk badan hukum di Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Jadi kita melihat dalam kontrak karya ini ada dua badan hukum, yaitu badan hukum yang dibuat kerjasama antara investor asing dengan domestik, melakukan kerjasama dengan badan hukum yang merupakan atau menggunakan modal nasional. Ya, jadi kontrak karya ini apa sih yang biasanya terjadi ini? Biasanya misalnya kontrak karya milik badan usaha milik negara, misalnya kontrak karya antara PN Pertamina dan Caltex Pacific Indonesia. Ya, yang merupakan Caltex ini merupakan anak perusahaan dari Caltex International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat. Jadi Caltex International bentuk suatu badan hukum di Indonesia dinamakan PT Caltex Pacific Indonesia. PT Caltex Pacific Indonesia ini melakukan kerjasama dengan BUMN, contohnya adalah Pertamina. Dalam kontrak karya ini apa yang dilakukannya? Misalnya pengambilan, pengolahan, distribusi, penjualan barang yang diproduksi di Indonesia ini. Ya, nah ketentuan-ketentuan ini tentu diatur di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Kemudian berikutnya ini yang juga menarik sekali ya, yang kita katakan sebagai production sharing. Dinamakan suatu production sharing atau bagi hasil karena kredit yang diperoleh dalam penanaman modal asing beserta bunganya
akan dikembalikan dalam bentuk hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit. Ya, jadi dinamakan production sharing. Jadi ada unsur yang kita katakan berbaginya di situ. Jadi dapat dikatakan jadi production sharing ini adalah suatu perjanjian kerjasama kredit antara investor asing dengan pihak Indonesia yang memberi kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit. Jadi satu negara memberikan suatu dana dalam bentuk kredit, tapi hasil yang nanti diproduksi di Indonesia itu harus dikembalikan kepada negara pemberi kredit ini berupa hasil produknya. Yang disebutnya adalah production sharing. Kemudian yang berikutnya adalah investasi portofolio. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana suatu investor, ya, atau kita lihat dalam hal ini adalah pemilik modal ini, dia ingin melakukan satu investasi. Investasinya ini dalam bentuk pembelian saham baik di pasar modal maupun ditanamkan dalam penempatan modal sebagai pihak ketiga dalam suatu perusahaan. Jadi kita melihat investasi portofolio ini tentunya memberikan suatu kemungkinan besar buat masyarakat Indonesia yang memiliki dananya dengan salah satu pilihannya investasinya itu adalah dalam bentuk portofolio. Tentu kalau kita berbicara tentang saham, tentang obligasi dan lainnya ini berkaitan dengan ketentuan yang harus kita pelajari juga dalam pasar modal, ya. Nah, ini yang kita lihat adalah bentuk-bentuk dari kerjasama yang dilakukan bisa oleh pemodal asing dan juga dengan pemodal domestik yang ada di Indonesia, berbagai bentuknya. Tentu setelah kita mempelajari berbagai bentuk kerjasama ini, kita akan melihat dalam hal ini sejauh mana bentuk yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya, nah selalu saya menekankan biasanya orang itu di dalam membuat suatu perjanjian para pihak itu selalu memiliki suatu harapan bahwa kerjasama ini bisa berlanjut terus. Nah, tetapi yang perlu kita ingat bahwa kerjasama ini harus didasarkan dalam suatu kontrak. Kontrak yang memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik kepada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak ini bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, jangan kita hanya melihat bahwa wah ini pastilah kita semuanya juga beritikat baik. Ya, biasanya permasalahan itu akan timbul berakhir karena ada sesuatu ketidakpuasan dari salah satu pihak. Ya, nah untuk berikutnya saya ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi. Kita ambil salah satu contoh bentuk kerjasama yang paling banyak dilakukan di masyarakat ini adalah bentuk BOT. Ya, coba Anda cari kasus-kasus tentang BOT yang terjadi, kemudian kita analisis secara hukum, dan hasil analisisnya ini nanti dikirimkan kepada saya dalam bentuk tugas kepada Anda, sehingga saya bisa memberikan suatu masukan bagaimana pemikiran Anda mengenai hukum investasi yang berkaitan dengan bentuk kerjasama ini. Oke, kita akan berikutnya masuk ke dalam sesi untuk melakukan satu kajian hukum, dan hasil ini nanti akan dikirimkan kepada saya secara daring juga melalui email. Terima kasih.